Hai Sobat Wijata Catur, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, saya akan bahas Partai Gukes Domaraju yang baru jadi juara turnamen kandidat pecatur paling muda yang memenangkan turnamen kandidat dan akan melawan juara dunia catur Dingliren untuk perebutan gelar juara dunia catur di tahun 2025. Teman-teman, tahukah kalian 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, saya mencari data, pernahkah Gukes melawan pecatur nomor 1 Indonesia? Dan ternyata saya dapatkan bahwa Gukes Domaraju di usia 12 tahun pernah bermain di turnamen HD Bank, yaitu di Vietnam, dan melawan Grandmaster Susanto Megaranto di usia 12 tahun. Mampukah Gukes Domaraju menang melawan Grandmaster Susanto Megaranto, dan gimana partainya? Gukes Domaraju pegang buah putih dengan elo rating 2529 pada saat itu. Ya, Gukes juara dunia junior kelompok umur 12 tahun, teman-teman. Susanto Megaranto elo ratingnya 2526. Nah, ini adalah turnamen di kota Ho Chi Minh City. Putih memulai dengan langkah E4, kemudian hitam G6, putih D4, dan hitam gajah G7. Oh ya, sebelum itu like dulu dong guys. Udah? Terima kasih yang udah klik tombol like. Jangan lupa di-share juga ya guys, dan jangan lupa di-subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian. Gabung ke channel komunitas RL Chess di WhatsApp, karena RL Chess selalu mengadakan turnamen catur tiap bulan berhadiah menarik papan catur internasional. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Gajah G7 ini merupakan pembelaan modern defense yang dimainkan oleh Grandmaster Susanto Megaranto dengan memainkan gajah Fianchetto di petak G7. Putih kuda C3, hitam mainkan langkah C6, putih kuda F3, hitam D6, putih gajah E3, hitam kuda F6. Kemudian putih lanjutkan dengan menteri D2. Grandmaster Susanto Megaranto mainkan gajah G4, kemudian putih gajah E2, hitam mainkan langkah rokade, putih lanjutkan dengan H3. Hitam gajah pukul kuda, putih gajah pukul gajah, dan hitam kuda B ke petak D7. Sekarang waktunya putih melangkah. Kalau kalian lihat, ya, putih belum memutuskan untuk mengamankan raja dengan rokade. Bisa tebak, kira-kira kemanakah Gukes Domaraju akan memilih langkah rokade atau mengamankan raja? Apakah saya menteri atau saya raja guys? Yes, Gukes Domaraju memilih mengamankan ke sayap menteri dengan mainkan langkah rokade panjang. Teman-teman, pilihan rokade ke sayap menteri ini apakah keputusan yang tepat? Yap, tepat banget. Karena melawan pembukaan modern defense lebih enak dengan memilih rokade yang berlawanan. Kalian lihat, setup yang udah dilakukan oleh putih dengan menteri D2 dan gajah E3 akan ditukar dengan gajah Fianchetto ke petak ke petak H6 dengan tujuan menghilangkan gajah Fianchetto atau Fianchetto di petak G7. Tapi hitam juga bukan tanpa serangan. Biasanya dengan pembelaan modern defense ini, hitam akan menyerang lewat sayap menteri dengan B5. Kudanya akan manuver ke petak B6, atau bisa lakukan serangan juga dengan 2 pion, A5 dan B5. Atau bahkan menterinya ke petak A5. Bagaimana lanjutan partainya? Hitam mainkan langkah B5. Nah, Gukes Domaraju mendobrak dengan langkah E5. Boom! Mengancam kuda di petak F6. Grandmaster Susanto Megaranto lebih memilih mengancam balik. Boom! Dan ini adalah keputusan yang tepat, karena ada tanda serunya guys. Nah, gimana kalau misalkan makan aja bang? Kalau makan pion E5 bukannya untung, maka putih akan setup gajah pukul pion C6 mengancam benteng. Apabila benteng ke petak C8, maka putih akan mainkan pion D makan E5. Wow, hitungannya apa tuh? Hitungannya, kalau misalkan kuda makan pion E5, maka putih menteri pukul menteri dan benteng pukul menteri, maka putih mendapatkan banyak pion di sini guys. Ada pion B5 dan pion di petak A7. Sementara kalau misalkan tadi pukul pion E5, hitam mainkan benteng pukul gajah, maka putih pukul kuda, kuda harus pukul pion, dan menteri tukul menteri akan dapat keunggulan buat putih. Jadi E5 adalah pion beracun. Dan Grandmaster Susanto Megaranto tepat banget dengan menjawab dengan langkah B4. Boom! Gukes Domaraju pukul kuda di petak F6. Kemudian hitam pukul kuda di petak C3. Putih menteri pukul pion C3. Hitam kuda pukul F6. Dan ini adalah bukan langkah yang tepat. Tapi
Ya, tujuannya sangat wajar dengan membuat kudanya mengontrol petak center. Nah, kenapa nggak pukul pakai gajah? Harusnya pakai apa? Tapi kuda makan F6 oke lah. Ya. Kalau pukul pakai gajah, apa yang akan dilakukan oleh putih? Putih mungkin akan jalan hampa. Nah, mungkin kenapa di sini kayak inakurasi, kayak kenapa kuda F6 ada tanda tanya dan tanda seru? Ya mungkin karena lebih bagus kudanya ke sini ya, ke sayap menteri. Oke, kita lanjutkan partainya. Kuda pukul pion F6, kemudian putih lanjutkan dengan menteri pukul pion di petak C6. Boom. Mengancam benteng, hitam mainkan langkah D5 menutup ancaman dari menteri. Kemudian kekuatan menterinya maksudnya ditutup ya guys, untuk makan benteng di sini. Yes, gajahnya ditutup. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng D3. Gukes Domaraju mempersiapkan pertahanan. Hitam mainkan langkah benteng C8, putih menteri A6, hitam E6. Yes, posisinya sekarang putih unggul 1 pion teman-teman dengan sepasang gajah. Kemudian putih benteng H ke petak D1, hitam mainkan langkah kuda D7, putih mainkan benteng B3, hitam kuda B6, putih mainkan gajah E2 menjaga petak C4, hitam mainkan langkah menteri ke petak C7. Putih lanjutkan dengan benteng C3, hitam menteri B8. Putih lanjutkan dengan menukar benteng, menyederhanakan permainan, dan kemudian putih naikkan kembali benteng D3. Langkah ke-22, Grandmaster Susanto Megaranto menjawab dengan langkah E5 yang mendapatkan tanda tanya di sana. Ada apa teman-teman? Itu merupakan kesalahan. Tahukah kalian apa yang harus dilakukan oleh putih? Gukes Domaraju mainkan pukul pion E5. Boom! Hitam menteri pukul pion E5 dan putih C3. Yes, menutup ancaman diagonal dari menteri E5 dan gajah di petak G7. Kemudian hitam lakukan dobrakan dengan gajah H6. Grandmaster Susanto Megaranto coba melakukan trik di sini. Apabila putih menerima gajah pukul gajah, maka menteri pukul gajah di petak E2 akan sangat mengganggu bagi pertahanan putih. Yes, dia bisa lanjutkan dengan kuda ke petak C4, tapi bentengnya harus pindah dulu. Tapi jelas menteri petak E2 sangat mengganggu. Tapi ini bukan anak biasa teman-teman. 5 tahun kemudian dia juara turnamen kandidat. Artinya setelah gajah H6, apa yang akan dipilih oleh Gukes Domaraju? Gukes mainkan langkah ancam balas ancam. Kali ini dia memilih gajah G4, mengancam benteng. Hitam mainkan langkah F5. Putih baru pukul gajah di petak H6 dengan tujuan menteri pukul pion A7 menjaga petak skakmat di petak G7. Nah, yang membuat menteri Grandmaster Susanto Megaranto terkunci di petak E5. Hitam pukul pion H3, putih lanjutkan dengan pukul balik, hitam kuda C4 dan boom! Sacrifice Rook, benteng D5 dimainkan. Jelas nggak bisa dimakan ya karena skakmat. Kemudian hitam menteri E1, putih benteng D1, hitam menteri E5. Dan langkah ke-31, Gukes Domaraju menukar menteri simplifikasi dengan menteri D4, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri, dan hitam menyerah. Karena hitung aja pionnya punya keunggulan 1, 2, 3, 4, 5. Sementara melawan 2 pion, ya 5 pion lawan 2 pion, menang lah. Pionnya terlalu banyak guys. Dan kalian tahu apa prestasi Gukes di turnamen ini? Gukes Domaraju finish di peringkat kedua turnamen. Yes, nggak cuma Grandmaster Susanto Megaranto aja, tapi dia juga melibas wakil Indonesia lainnya yang bertanding di turnamen ini. Lebih dulu yaitu International Master Iren Karisma Sukandar. Dan yang berikutnya adalah waktu itu masih Video Master Jody Setiaki. Nah, kita akan bahas game berikutnya di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan ternyata saya pernah satu turnamen dengan Gukes Domaraju di tahun 2015, tapi saya tidak ketemu sama dia. Bahkan posisi saya lebih bagus daripada dia. Yes, itu karena Gukes Domaraju memang sangat hard work, sangat kerja keras untuk meraih gelar Grandmaster teman-teman. Itulah bedanya kita dengan India, kira-kira seperti itu. Kesempatannya juga lebih banyak untuk si Gukes Domaraju ini. Tapi apapun itu, itulah jalan dari sang pemenang turnamen kandidat. Yap, saya jagokan dia untuk bisa mengalahkan Ding Liren. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah dia akan menjadi juara dunia termuda sepanjang sejarah dengan usia saat ini 17 tahun? Coba komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gabung ke RL Chess Academy teman-teman. Dan gabung ke
komunitas RLCS di WhatsApp. Aku taruh linknya di kolom komentar.